Halo, saya Anita Widyastuti dari jurusan Tata Busana angkatan 3 tahun 2025. Saya mau menjelaskan mengenai alat jahit dan alat bantu menjahit. Kita mulai dengan alat jahit utama. Di sini ada 4 jenis, yaitu mesin jahit manual yang di kiri atas, portable sebelah kanan atas, eh, konveksi yang sebelah kiri bawah, dan yang terakhir mesin penyelesaian atau mesin pengobras di kanan bawah. Nah, mesin jahit manual biasanya menggunakan kaki. Mesin jahit portable itu bisa dibawa-bawa dan itu biasanya semi otomatis dan otomatis. Biasanya menggunakan motor listrik. Yang ketiga, mesin jahit konveksi biasanya menggunakan dinamo dan itu kecepatannya tinggi. Yang terakhir adalah mesin penyelesaian atau mesin obras. Berikutnya alat menjahit pendukung seperti meteran dan juga veterband. Meteran berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang, sedangkan veterband berfungsi untuk menandai tempat mengambil ukuran pada bagian badan, pinggang, dan panggul. Nah, itu bisa dilihat di meteran yang sebelah kiri dan veterband yang di sebelah kanan. Berikutnya alat pembuat pola seperti skala, buku kostum, penggaris pola, pensil merah putih, kertas kopi atau kertas koran, dan kertas dorslah. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, skala. Skala ini yang paling kanan atas, skala berfungsi sebagai penggaris. Namun juga skala berfungsi juga buat menggambar pola dalam ukuran yang lebih kecil. Seperti 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8. Biasanya yang dipakai adalah yang 1:4. Kedua, buku kostum ada di ujung kiri paling atas, yaitu berfungsi untuk menggambar pola ukuran kecil. Ketiga, penggaris pola. Penggaris pola itu berfungsi untuk mempermudah dalam membentuk pola busana yang sesuai dengan bentuk yang akan dibuat, yaitu di paling atas tengah-tengah. Nah, selanjutnya pensil merah biru. Pensil merah biru bisa juga dipakai bolpen juga, merah maupun biru ya. Itu berfungsi untuk mewarnai pola agar dapat membedakan pola depan dan pola belakang dengan cara mengikuti garis-garis pola. Selanjutnya yang di kiri paling bawah yaitu kertas kopi atau kertas koran, itu bisa digunakan untuk membuat pola sesuai ukuran aslinya. Nah, yang terakhir kertas dosra atau merah biru berfungsi untuk menjiplak pola ukuran kecil. Kertas merah digunakan untuk bagian muka dan biru untuk bagian belakang. Berikutnya alat-alat untuk memindahkan pola. Kiri atas ada kapur jahit. Kapur jahit itu digunakan untuk memberikan tanda pada bahan tekstil atau kain, karena kapur jahit akan mudah hilang pada saat dicuci. Kedua, radar berfungsi untuk memberikan tanda jahitan pada bahan sesuai garis pola pakaian yang diinginkan. Ada di kiri bawah. Terakhir di kanan, gambar di kanan, karbon jahit berfungsi untuk memindahkan tanda pola yang digunakan bersama radar. Alat-alat berikutnya ada alat pemotong. 1, gunting kain, kedua, gunting benang, ketiga, gunting zigzag, keempat, gunting kertas, dan kelima, gunting listrik. Nah, yang pertama, gunting kain itu untuk memotong kain dengan ukuran yang besar dan lebar. Lihat di gambar paling kanan bawah. Kedua, gunting benang bisa dilihat di gambar kiri bawah, yaitu berfungsi untuk menggunting sisa-sisa benang di bagian busana yang selesai dijahit. Selanjutnya, gunting zigzag. Gunting zigzag berfungsi untuk pemotong pinggiran kain supaya tidak mudah terurai. Gunting kertas ada di gambar kiri tengah, yaitu digunakan untuk memotong pola kertas yang sudah selesai digambar untuk nantinya dijiplakkan ke kain. Kelima, gunting listrik. Gunting listrik biasanya digunakan untuk memotong kain dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya alat pelengkap menjahit lainnya seperti jarum tangan yang dipakai untuk pekerjaan menjahit menggunakan tangan, misalnya mengelim, menjulujur, memasang kancing. Bisa dilihat di gambar kiri atas.
Berikutnya jarum pentul. Jarum pentul digunakan untuk menyemat pola pada bahan, menyatukan bagian-bagian bahan yang sudah dipotong sebelum dijahit atau dicelucur, dan memberi tanda perbaikan pada waktu mengepas. Berikutnya bantalan atau tatakan jarum pentul berfungsi untuk meletakkan jarum pentul dan jarum tangan agar tidak tercecer. Keempat, pendedel adalah alat pembuka jahitan, digunakan untuk membuka jahitan yang salah. Selain itu dapat juga digunakan untuk memotong lubang kancing yang dibuat dengan mesin. Kelima, jarum mesin jahit. Gambar ada di kiri tengah. Jarum mesin jahit itu ada berbagai macam, ada yang manual, ada yang untuk mesin industri, ada yang untuk jarum obras, dan ada yang juga jarum kembar. Nah, kalau yang ini untuk jarum mesin konveksi. Keenam, bidal. Digunakan untuk melindungi jari dari pangkalan jarum pada waktu menjahit dengan tangan. Berikutnya mata nenek. Mata nenek berfungsi untuk membantu memasukkan benang ke dalam jarum. Alat yang untuk membantu pendukung saat menjahit seperti sepatu resleting. Sepatu resleting biasa atau sepatu resleting ada yang biasa dan ada yang. Berikutnya sepatu kelim. Sepatu kelim itu terbuat dari logam yang dimana di bagian tengahnya tengahnya alat spiral untuk menggulung kain. Gambar ada di atas dan tengah-tengah. Berikutnya sepatu lubang kancing. Sepatu lubang kancing terbuat dari logam, bentuknya bermacam-macam sampai yang besar, mulai dari ukuran kecil sampai yang besar. Yang nomor 4, alat pengepres bisa berupa setrikaan atau setrika uap atau setrika pengepres. Gambar ada di kiri atas maupun di kiri tengah. Yang terakhir, alat untuk mengepas bisa berupa manekin maupun cermin. Alat pengepas manekin itu supaya bentuknya jatuhnya pas di badan. Sedangkan cermin dipakai untuk membantu melihat apakah busana tersebut sudah dibuat sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan oleh pemakai. Sekian penjelasan mengenai alat jahit maupun alat pembantu jahit. Terima kasih.